Angkanya sampai saat ini 1.220, Ibu Khofifah, ini menjadi salah satu dari 3 provinsi dengan penyebaran terbesar di Indonesia. Sampang dan Madiun ini informasinya memang masih menjadi 2 tempat yang masih zona hijau. Seluruh area yang di Jawa Timur ini sudah menjadi zona merah dan ini menjadi kekhawatiran kita tentunya. Adakah yang khusus untuk Sampang dan Madiun ini dan bagaimana agar melindungi mereka juga? Madiun yang masih hijau itu adalah Madiun Kota. Jadi kalau Madiun Kabupaten juga sudah merah. Okay. Kemudian Sampang sebetulnya dalam kasus terakhir itu kuning, artinya sudah ada PDP di sana. Cuma ketika terkonfirmasi memang sudah meninggal. Tapi bahwa memang pelapisan pemeriksaan yang dilakukan di Sampang itu sangat ketat. Karena kami juga sempat melakukan video conference dengan Bupati dan Forkopimda Sampang bagaimana pengetatan pemeriksaan berlapis yang dilakukan di Sampang karena di sana juga cukup banyak masyarakatnya yang PMI, pekerja migran dari berbagai negara, kemudian yang mudik juga banyak, sehingga tempat-tempat observasi memang cukup banyak dan memang dikawal. Karena kalau di ruang observasi tidak dikawal, dikhawatirkan memang nanti juga belum 14 hari misalnya kemudian kembali atau ditengok keluarga dalam jarak yang tidak physical distancing dan seterusnya. Itu sempat kami dapatkan konfirmasi dari Bupati Sampang saat video conference secara khusus untuk melihat perkembangan di Sampang dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bupati dan Pemkab serta Forkopimda Sampang. Oke. Bu Khofifah, kalau untuk evaluasi PSBB Surabaya Raya sejauh ini bagaimana Bu? Apakah cukup efektif? Karena dari hari pertama kan kita sempat melihat seperti Jakarta juga pada waktu itu. Ya. Cukup terkejut Sebetulnya karena angkanya masih banyak orang yang masih jadi jalan. gini, data terakhir untuk Gresik dan untuk Sidoarjo, PDP-nya turun. Oke. ODP-nya turun. Nah, kenapa saya melihat PDP penting? Karena rata-rata PDP ini 60% kemudian menjadi positif. Positif, ya. Kemudian ODP rata-rata 19% menjadi positif. Kalau sudah penurunan PDP dan penurunan ODP, khususnya di Gresik dan Sidoarjo, ini artinya kita punya harapan bahwa akan ada penurunan yang terkonfirmasi positif. Nah, hal yang juga alhamdulillah seminggu terakhir sebetulnya kita baru dapat bantuan 41.000 reagens untuk melakukan PCR test. Sehingga sekarang ini tidak rapid test, banyak yang kita lakukan sudah melalui PCR test. Ini akan menjadi penting, jadi percepatan pelayanan, percepatan intervensi, dan kemudian kita pelacakan secara masif, tracing secara masif, ini memang harus dilakukan oleh siapa saja. Nah, hari ini bersamaan dengan tambahannya lab untuk PCR test, semula kan 2, BBTKL dan ITD UNER, Institut Tropical Disease UNER, kemudian sekarang bertambah lagi ada Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar, kemudian Brawijaya, dan Badan POM Surabaya. Maka kita sekarang punya 6 lab. Kita berharap bahwa ini efektif untuk melakukan proses tracing dan PCR test secara lebih masif. Lalu kita sekarang menyiapkan rumah sakit darurat. Harapannya adalah yang PDP-PDP dan kemudian ada gejala klinis tapi ringan sampai sedang, itu kita bawa ke rumah sakit darurat. Kenapa seperti ini? Idealnya memang mereka isolasi mandiri. Tapi dari temuan lapangan banyak di antara mereka yang sebetulnya secara, mohon maaf, dari sisi keluasan rumahnya itu agak susah dimungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi sudah hari ini sudah bisa digunakan yang 70 bed. Mungkin nanti sore kita siapkan rumah sakit darurat berbasis tenda. Ini yang kita siapkan untuk mereka yang punya tanda-tanda klinis kemungkinan terkonfirmasi positif, tapi masih ringan dan sedang, itu kita ingin mereka
dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. Jadi rumah sakit darurat ini kita sudah dapat izin dari Puslitbang Kementerian Kesehatan dan kita juga sudah dapat support tenda untuk rumah sakit darurat. Insya Allah sore ini sudah bisa diisi untuk 70 bed, tapi sore ini juga kita tambahkan untuk rumah sakit darurat berbasis tenda. Artinya cara-cara ini kita coba masifkan supaya efektivitas pencegahan penularan itu bisa kita lakukan secara lebih signifikan dan terukur. Total kapasitasnya berarti berapa, Bu, kalau sudah dengan rumah sakit darurat tersebut? Kira-kira 200. Nah, juga insya Allah yang rumah sakit UNER, ini kan rumah sakit infeksi, ini juga akan siap, sudah dilakukan ekstensifikasi, ICU dan HCU-nya juga bisa 200 bed. Jadi betapa percepatan layanan menjadi penting, tracing menjadi sangat penting, dan kemudian PCR test secara masif juga menjadi sangat menentukan. Ini harus secara integratif kita lakukan. Kita sudah melakukan rekrutmen 470 tenaga kesehatan, 110 kita dedikasikan untuk rumah sakit UNER yang sekarang menangani pasien COVID sudah cukup banyak. Kemudian sisanya kita distribusikan rumah sakit yang memang melakukan ekstensifikasi pelayanan untuk pasien COVID-19 ini. Bu Hovifa, ini saya nggak tahu apakah sudah sempat dipelajari atau tidak, tapi apakah bertambahnya kasus positif di Jawa Timur ini ada keterkaitannya dengan sudah mulai banyaknya orang yang berusaha untuk mudik ke daerah masing-masing, sehingga penyebarannya ini sudah memang ditransfer dari zona merah yang tadinya tidak boleh keluar dari zona merah tersebut, namun ada sejumlah pemudik yang sudah mudik duluan, memaksakan untuk kembali ke daerah mereka. Apakah ini sempat terdeteksi ada modus penyebaran seperti ini, dan apakah ini memang sudah berkontribusi pada terus naiknya angka penyebaran, khususnya di Jawa Timur ini? Iya, sebetulnya yang kemudian penambahan ini agak signifikan adalah dari klaster-klaster tertentu. Misalnya pertama adalah klaster TKHI. Ternyata klaster TKHI ini kan pesertanya hampir dari semua kabupaten kota. Jadi cukup banyak kabupaten kota yang menjadi peserta. Nah, ini yang kemudian hasil tracing dilihat ini ketemu temannya atau anaknya dan seterusnya. Nah, hasil dari tracing satu klaster TKHI ini memang cukup luas. Kemudian kita melihat ada klaster yang juga lumayan besar, itu adalah klaster Temboro. Kemudian ada lagi klaster Sampurna. Sekarang ada lagi klaster Tulungagung, ada lagi klaster Pujon. Nah, titik-titik ini yang memang harus sangat cepat dilakukan proses isolasi bagi mereka yang sudah teridentifikasi, ini kontaknya dengan siapa, di tracing 14 hari sebelumnya. Pola-pola percepatan tracing akan menentukan pola percepatan layanan dan menentukan pula bagaimana percepatan penyembuhan sang pasien. Jadi ini yang kami lihat, local transmission ini yang sebetulnya lebih besar daripada yang imported. Jadi kalau awal memang di Surabaya ini kategorinya imported. Tapi setelah itu kemudian ini sudah transmisi lokal. Jadi sudah tidak bisa dianggap remeh karena ini sudah transmisi lokal. Oke. Terkait dengan terakhir ini Bu Hovifa, terkait dengan ada relaksasi terhadap moda transportasi antar kota yang akan diberlakukan mulai hari ini oleh Kementerian Perhubungan untuk mereka yang punya alasan khusus untuk keluar dari zona merah. Bagaimana Jawa Timur dan mungkin Surabaya Raya juga yang salah satu yang menjadi tujuan ini akan menanggapi hal ini, dalam arti apakah akan ada kesiapan khusus untuk menyambut mulai hadirnya pendatang ataupun orang yang dari luar Jawa Timur masuk ke Jawa Timur? Jadi begini, mungkin apa yang sudah kita lakukan pasti kita punya kemampuan energi ya, ada keterbatasan kapasitas kami gitu. Jadi kalau yang PMI memang kami menyiapkan pekerja migran Indonesia yang habis kontraknya bulan ini itu yang sudah pulang 220-an, tapi akan datang lagi 8.000. Kalau itu memang di surat edaran nomor 4 dari gugus tugas juga ada kategori pengecualian. Tetapi sebelum ada surat edaran itu pun mereka yang habis kontrak kita menyiapkan berbagai screening, termasuk di dalamnya semua kami lakukan rapid test di airport. Setelah itu mereka pulang kita antar dan kita kasih gelang sebagai penanda bahwa mereka harus mengikuti pemeriksaan atau observasi di daerah masing-masing. Kalau ini kami lakukan.
Kemudian beberapa kali yang juga jalur laut kami lakukan. Tapi kami juga sudah mengkonfirmasi kepada beberapa tim dari gugus tugas yang mudah-mudahan sore ini juga ada lagi gugus tugas pusat yang akan datang ke Jawa Timur. Jadi untuk misalnya kereta api di Jawa Timur ini yang jarak sedang dan jauh sudah dihentikan. Hanya yang antar kota misalnya Surabaya Lamongan, Surabaya Bangil itu yang masih berjalan. Itu pun sebetulnya sejak pertengahan Maret tinggal 30-50% penumpangnya. Meskipun ini ingin kami sampaikan bahwa bus itu kira-kira pertemuan kami dengan Organda kira-kira hanya 20% yang beroperasi. Itu pun penumpangnya maksimal 20%. Jadi pada posisi-posisi seperti ini, kalau ojol itu di Surabaya kira-kira sudah hampir 60%, mereka sudah pulang kampung lebih awal. Nah, kalau ini kemudian ditambahkan, barangkali bisa dicek animo penumpangnya juga, misalnya kalau dari sisi ekonomi loh ya. Kalau mereka membuat surat keterangan, hari ini pun sebetulnya yang masuk ke wilayah Jawa Timur saat kami di checkpoint Ngawi misalnya waktu itu sama Pak Kapolda sama Pak Pangdam, ada mereka yang bawa surat, mereka dari salah satu perusahaan swasta, mereka akan melakukan ini. Itu juga dipersilakan. Kalau untuk urusan perekonomian, urusan perdagangan, kemudian pertahanan, kemudian urusan seperti yang ada di dalam pengecualian peraturan Menteri Kesehatan, tentu semuanya di dalam proses yang dikecualikan dan itu diperbolehkan. Apotik boleh tetap buka dan seterusnya. Jadi mungkin supaya ini tidak bikin confuse gitu ya. Jadi titik-titik mana yang sebetulnya akan diperlonggar lagi itu yang mana sebetulnya. Supaya apa yang sudah kita lakukan, restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan, ini kemudian nanti bisa ditafsirkan pelonggaran. Jadi tidak jadi pembatasan, tapi yang terjadi adalah pelonggaran. Kami tanya kepada BNPB, apa betul ada pelonggaran? Katanya tidak, gitu. Jadi tetap pembatasan. Jadi ini adalah kriteria pembatasan, kriteria pembatasan transportasi. Oleh karena itu mohon juga nanti misalnya kalau dibuka lagi penerbangan atau dibuka kereta dan itu antar provinsi, kami ini sudah mencoba untuk melakukan pembatasan ini tidak sederhana ikhtiar yang kami lakukan. Ya. Baik, Bu Khofifah, semoga terus menurun angka positif dan terus naik angka kesembuhan di Jawa Timur, Bu Khofifah. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa sudah bergabung bersama kami terkait dengan kondisi corona atau penyebaran virus corona di Jawa Timur.